Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan tentang bab yang ke-14. Nah, kemarin kan sudah yang bab yang ke-13, ini yang ke-14. Jadi kita membahas kitab Membara di Api Tuhan bab yang ke-14. Nah, sambungan dari kemarin yang ke-13. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, share, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, jadi bagikan ke teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, orang terdekat Anda, agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Nah, agar video ini selalu membawa keberkahan di dunia wal akhirat bagi orang banyak. Maka barang siapa mengetahui akan dia pada jalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, dan barang siapa mengetahui akan hakikatnya, niscaya mendapat kemenangan di dunia wal akhirat. Hayun pil darah ini, hidup ia di dalam dua negeri, ialah khalifah Allah di dalam bumi, boleh meluaskan segala hukum Allah Ta'ala dari perintahnya menjadi ganti Tuhan seru sekalian alam. Wakil lagi hakim ia daripada hak Allah Ta'ala, daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat makam ia daripada makam abdal, menyampaikan hajat ia daripada hajat segala hamba. Boleh ia memerintah jin dan manusia dan malaikat dan binatang laut dan binatang darat, binatang liar atau jin, dan memerintah air dan bumi dan bahwa dan hawa, udara, batu dan kayu, barang sebagainya daripada hak Allah Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia amat menghendaki akan yang demikian itu, dan lagi makbul segala kehendaknya dan diterima akan amal ibadahnya dan hasil segala perjalanannya, dan didapatnya dengan segala niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar segala perkataannya dan betul segala jalannya, dan mursyid ia akan ilmunya, dan yakin segala ma'rifatnya akan kebenaran hakikatnya. Maka barang siapa mengetahui serta menghakikatkan ia akan makna alif serta lazim ia dengan ingat dan zikir serta ikhlas lillahi ta'ala, niscaya ia melihat akan segala nur musyahadah yang cemerlang, sangat terang benderang, yaitu cahaya yang ajaib dan yang indah berkilauan, yang gaib, yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dialami oleh siapapun kecuali orang itu telah sampai kepada ma'rifat yang sempurna, dan tiada pernah dirasa oleh tubuh dan tiada mau terlintas oleh hati. Itulah jalan orang yang mukarrabin, sampai mereka kepada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupannya akan selalu dalam limpahan rahmat karunia ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirat.
ilallah ialah orang yang mendapat limpahan karunia yang amat besar lagi sempurna, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni zailun fil ardi khalifah, bahwasanya aku yang menjadikan dia di dalam bumi itu akan khalifah gantiku, mengganti kerajaanku dan perintahku dan hukum pada sekalian makhluk, memerintah ia di dalam alam. Segala saudaraku, apa tiada engkau ketahui akan kisah pada zaman Nabi Allah, Nabi Sulaiman, yang memerintah ia di dalam alam seisi dunia ini karena memperlakukan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah barang perintahnya alaihissalam, tiadalah terhenti barang hajatnya. Itulah orang yang mursyid kamil mukamil, dinamai akan dia alam Rabbani, maka ditakuti akan dia oleh segala jin dan manusia dan binatang, dan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya dan kejahatan dan patanah dunia akhirat. Jika sampai fitnah atasnya di alam dunia ini sekedar cobaan saja. Apabila umpama ada juga dilihat orang dia susah, tapi dia pun tidak merasa susah dengan cobaan itu, melainkan batinnya ikhlas lillahi ta'ala, karena kesehariannya, kehidupannya, pandangannya, zahirnya, batinnya, pikirannya, kalbunya, semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesakitan pun, di dalam cobaan pun, di dalam fitnah pun, maka yang dirasakannya hanya kenikmatan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alamat untung padanya pada akhirnya, dan tiada jua ia berkeluh kesah terhadap apapun yang ada di alam semesta ini, dan perbuatan daripada jin dan manusia. Dan artinya peri itu matahari, manusia dan jin, binatang, peri atau syaitan, tiadalah ia menerima kedudukan hanya ia suka dengan Tuhan jua, karena dengannya tiada yang lainnya boleh berbuat sesuatu, sebab ia menilik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridolah ia atas apa jua jalannya. Adapun hakikat alif itu 3 perkara. 1 zat, 2 sifat, 3 af'al. Artinya zat itu diri Tuhan kita, artinya sifat itu rupa Tuhan kita, artinya af'al itu kelakuan Tuhan kita, jahir pada perbuatannya dengan kudrat dan iradatnya, dan ilmunya jahir dan batin. Adapun kifayah daerah rupa alif itu berdiri jagat dan condong sedikit, berdiri tegak dan condong sedikit. Adalah yang tegak itu alamat keesaan hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang condong atau bengkok isyarat ia menilik dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita menilik kepada diri kita sendiri, hendaklah kita menilik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sebelumnya dan hanya Allah sesudahnya, dan hanya Allah di sampingnya, dan hanya Allah sesudahnya. Keluar cahaya yang sangat eloknya, tiada umpamanya, tiada bandingnya dengan dia. Maka ia pun menamai dirinya dengan nama Allah, dan cahayanya yang limpah daripada zat
dinamai yaitu hakikat sifat Muhammad al-haq. Maka tilik yang kedua itu ke bawah keluar cahaya yang berlimpah daripada sifat dirinya dinamai Adam mutlak, yaitu nur kejadian sekalian alam. Itulah menurut kelakuan zatnya dan sifatnya dan af'alnya, yaitu asal lagi di dalam kun. Maka alif itu adalah terbagi dengan 3 bagian di dalam suatu daerah alif itu, yaitu satu pucuk pertengahan pohon. Maka dijahirkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala akan daerah yang satu itu. 3 daerah adalah sekarang pada tubuh yang kasar ini menjadi 3 alif. Maka hendaklah kita ketahui akan yang bernama pucuk alif dan yang bernama pertengahan alif dan yang bernama pohon alif, supaya sempurna mengata Allahu Akbar dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan sah barang dibaca karena ia membaca dengan hakikat kalam Allah. Karena maka Allahu Akbar itu rahasia mengaku dirinya sendiri. Demikian itu tatkala berzikir atau barang sebagainya yang takluk dengan niat. Tetapi kata Arif Billah, barang siapa mengetahui akan hakikatnya, niscaya adalah ia seperti mengata itulah sembahyang ia tiada putus daimun. Zikir pun demikian juga, karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa hum fi salatihim jaimun, dan bermula mereka itulah yang Arif Billah di dalam sembahyang tiada putus daimun, dan zikir pun tiada kebilangan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanu ma'asiral anbiya'il aina yanamu wal kalbu wahuwal jakjahu. Bermula kamu sekalian anbiya, bermula 2 mata itu tidur ia dan hati itu juga. Itulah menunjuk tiada lupa, itulah zikir yang tiada putus. Adapun pucuk alif itu artinya kesucian diri Tuhan kita, dan pertengahan alif itu hakikat sifat, yaitu rupa Tuhan kita yang laisa kamislihi syai'un, tiada seumpama, tiada sepertinya sekutu jua pun. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat menceritakan ketika ia melihat rupa Tuhan dengan mata kepalanya bermula dengan mata hati adalah baginya banding sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, telah aku lihat akan Tuhanku pada sebaik-baiknya rupa. Adapun hakikat pohon alif itu af'al Allah Subhanahu wa taala, kelakuan yang azali, takluk ia dengan ilmu dan iradatnya. Zahir sekarang ini kejadian Adam takluk dengan kudratnya dan kejadian sekalian alam. Maka apabila diketahui seperti yang demikian itu, maka nyatalah hak Allah Subhanahu wa taala meliputi di dalam sekalian alam semesta. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad, Allah taala melengkapi dan memisrai dan mematuhi dan meliputi dan menyertai pada sekalian alam semesta. Maka dari karena itulah wajib atas tiap makhluk mengenal Tuhan, tetapi kemudian daripada mengenal diri, karena diri yang kasar ini membawa kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebab dilihat pada dirinya itu sekalian daerah dan makna. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al dunya
nashatul akhiratu Adam, nashatul haqqu. Bermula dunia ini yaitu dan akhirat dan Adam itu dan Tuhan yang sebenar-benarnya, yakni daerah jat wasifat wal asma wal af'al sahidan. Dan lagi ketahui olehmu akan tersebut itu supaya mendapat engkau akan makrifat Allah yang kamil dan dapat faidah daripada beberapa keramat fil dunya wal akhirat, fid dunya wal akhirat. Itulah yang fakir sebutkan di dalam kitab ini. Itulah mereka yang fakir, la haula wala quwata illa billah, sejerah debu tiada memiliki. Maka hendaklah kita ketahui pula akan rupa alif yang tiga itu. Ada daerahnya pada tubuh kita yang kasar ini. Pucuk alif itu di dalam jantung otak. Cahaya amat putih, hening jernih, lagi sangat cemerlang. Tetapi bukan ia cahaya dan bukan ia air. Lebih terang ia daripada putih matahari. Di sanalah tempatnya akal, sabak seperti embun. Di sanalah tempatnya pengakuan zat rahasia diri, tegak seperti di dalam yang sabak itu dengan rupa alif. Adapun pengetahuan alif itu di dalam jantung yaitu berdiri seperti alif yang cenderung sedikit, seperti ia condong pada pihak kiri. Jadilah jantung itu condong kiri sedikit karena menurut tatkala di dalam kun rahasia Tuhan menilik dirinya sendiri, maka limpah cahaya daripada dirinya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alif itu adalah manikam di dalam jantung dan yang mengelilingi air itu yaitu mani, dan di dalam jantung juga. Adapun manikam itu air yang keras dan mani itu air yang lagi suci. Di dalamnya itu tempatnya iman. Di sanalah tempatnya pengakuan sifat rahasia Tuhan. Adapun daerah pohon sifat alif itu di dalam sulbi kita. Di dalamnya itu ada suatu batu seperti rupa alif berdiri tegak. Kelilingnya itu minyak namanya. Tempat keluar minyak segala buku itulah paung. Tiada ada rusak, kekal selama-lamanya. Pengrasaan di dalam tubuh dan kuat penggerak tubuh apabila yang di atas itu pana berhimpunlah ke dalam sulbi. Karena itu makam baka. Dan apabila baka yang di atas itu adalah dengan bakonya dan sulbi. Karena itu af'al Allah hakikatnya itulah sebenar-benarnya insan. Itulah sebabnya alam rahasia itu di bawah, tiada ia di atas, tetapi ialah yang asli. Lagi awal dan akhir, memenuhi dan meliputi. Adapun yang menyatakan akan yang demikian itu, karena itu pucuk ke atas kemudian sungsung itu sekalian daripada aslinya seperti ini. Jadilah sekaliannya daerah bersungsung di dalam batin tubuh, di dalam otak, satu di dalam otak, dua di dalam hati, tiga di dalam sulbi. Telah terdahulu oleh sebutannya, karena yang demikian itu Tuhan menyembunyikan dirinya yaitu rahasianya. Sebenarnya namanya, maka barang siapa mengetahui akan dia, niscaya wajib pula menyembunyikan rahasia itulah yang disuruh sembunyikan kepada yang bukan ahlinya, maka daripada Allah dan Rasulnya dan arif billah, yaitu ayat Allah. Ya'lamu haqqu wallah wa billah wa ta'alallah wa rasulullah. Jahir makna alif yang tiada itu pada yang ada baginya alif. Satu alif namanya Allah, dua alif namanya Ahmad, tiga alif namanya Adam.
maka adalah alif Allah itu zat rahasia, dan alif Ahmad itu sifat rahasia, dan alif Adam itu af'al rahasia Allah. Maka jadilah hakikatnya alif yang tiada itu terhimpunlah kepada alif rahasia. Hanya alif 3 itu esa, karena angka 1 tiada 2. Tiada berbilang wujud bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hakikat makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula alif yang di dalam jantung itu tempatnya akal, di dalamnya itu makrifat hak. Bermula alif yang di dalamnya jantung itu tempatnya iman, di dalamnya hakikat jalan tarekat. Bermula alif yang di dalam sulbi itu tempatnya Islam, dan di dalam Islam itu syariat. Tatkala ada alif di dalam otak dinamai akan dia Baitul Ma'mur, dan tatkala ada alif itu di dalam jantung dinamai akan dia Baitullah, dan tatkala ada alif itu di dalam sulbi dinamai akan dia Baitul Maqdis. Tetapi apabila alif yang di dalam hati itu mengandung ia akan ilmu dan dinamai akan hati itu Baitul Hikmah. Dan apabila hati itu menanggung hadas yang banyak dan besar dan benar serta suci di dalam daripada barang yang lainnya daripada hak ta'ala, dinamai akan dia itu Baitul Qudsi. Dan apabila hati tiada menerima ia akan sesuatu yang jadi jua padanya, hanya ia menerima yaitu dengan zat hak, lagi haram atasnya mengingatkan barang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dinamai akan dia itu Baitul Haram. Dan apabila hati itu sampai kepada makam penghimpunan yang ketiga, pana pada zat hak, takabur, mengaku dirinya akan kebesaran bil ma'rifati ma'al hakikatu, dinamai akan dia itu Baitul Ijati sahdan sahidan. Adapun alif yang tiada itu dibagi pula dengan 13 bagian serta dengan namanya. Hendaklah kita ketahui akan segala daerahnya pada tubuh kita yang kasar ini. 1. Alif pana yaitu beluh badan bergaris di tengah. 2. Alif pana ilpana, pana ulpana yaitu belah yang berdiri di tengah mata yaitu orang-orangan mata. 3. Alif napas yaitu belah bibir di atas tempat turun naik napas. 4. Alif pajak yaitu untuk lidah. 5. Alif suhurul hurfi yaitu garis di tengah lidah. 6. Alif tahrik harfi yaitu di dalam jantung itulah manikam. 7. Alif baka yaitu rahasia. 8. Alif ma'rifat yaitu di dalam jantung otak. 9. Alif yaitu urat otak kepada hati dan urat hati kepada sulbi. Alif yang ke-10 yaitu jari, kelingking dan tangan kanan. Alif yang ke-11 syariat yaitu alif Adam. Alif yang ke-12 tarikat yaitu alif Ahmad. Alif yang ke-13 hakikat yaitu alif Allah. Tetapi satu alif itu disembunyikan yaitu alif rahasia, karena ia tiada ada baginya huruf daerah yang berupa ialah jama' alif, jama' al-jama'. Perhimpunan sekalian alif dan maknanya, maka al-baka pisir bihaqi, al-ma'rifat kamil mukamil. Karena sekalian alif pengakuan rahasia dirinya sendiri,
Itulah isyarat yang maksud dengan alif itu. Angka 1, la maujud ilallah. Tiada yang maujud hanya Allah. Wabillahi taufik illa yaumul zuzali. Amin. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perkataan, salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Apabila ada kesalahan, ada kehilapan dalam saya menyampaikan, apabila ada perbedaan di sini, niat saya hanya supaya orang mengenal Allah, supaya orang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, agar kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.